Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke part 2. Ini agak lebih ke dalam. Mudah-mudahan semua peristiwa itu harus diilmiahkan kan itu ya. Kita pahami secara sisi yang lebih komprehensif. Allah itu menyifati Nabi begini. Allah ya. Allah itu menyifati Nabi begini nih. Ya Muhammad, wajadtuka muhtajan wa ataituka malan. Muhammad, saya menemukan kamu dalam keadaan susah. Kemudian aku memberikan kekayaan kecukupan. Sekarang kalau Allah memberikan kecukupan kepada Nabi, artinya Nabi berhasil kaya atau miskin. Jadi Nabi itu pernah berhasil kaya, pernah miskin. Karenanya Imam Al-Ghazali di Ihya berkata begini, al-fuqara'u khairun li'annahum yuqafifuna anhum al-hisabi. Lakinal muskilata anallah faradal zakata aidan. Fakir itu baik. Fakir itu baik karena meringankan hisab. Tapi masalahnya, masalahnya kita ini adalah wajib zakat. Duduk nggak? Masalahnya itu. Jadi gini, ini dapat poin sehari-hari. Antum berdoa ingin punya rezeki besar, ingin banyak. Allah udah tahu itu, pas rezeki besar antum nggak akan berzakat, maka dimiskinin terus. Sampai nggak? Allah kan berdasarkan prasangka hambanya. Allah lebih tahu itu. Jadi koreksi dulu, kalau antum ingin kaya, ya terpaksa diingatin zakat gitu kan. 2,5% wajib loh. Ya. Zakat itu kira-kira misal ya 20 miskal itu sama dengan 80 gram. Jika 1 gram itu nilainya 500.000 berarti totalnya 40 juta. Jadi orang yang punya harta nilainya 40 juta dalam berdagang dan bisnis maka zakat yang dikeluarkan 2,5%. Jadi zakatnya hanya sekitar 1 juta. Jadi kalau dia punya uang 40 juta, rutin harus 1 juta keluar. 2,5%. Ya. Hitungannya gitu. Itu banyak diacuin nih. Kalau dalam matematik, hitungan Arab itu lebih mudah bro. Disebut robu'ul usyur. 1/4 dari 1/10. Robiul usyur. 1/10 dari 40 juta sama dengan 4 juta kan. Lalu 1/4 dari 4 juta 1 juta. Gampang. Ya kan? Makanya bahasa Arab itu lebih mudah kalau memuat matematik bertahap. Tidak langsung ke pangkal. Bertahap lantek tak gitu. Robuul usyur 1/4 dari 1/10. Kan gitu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, laisya hunaka hajatun lil mubalaghati fi kulli syai'in. Semua itu tidak usah berlebihan. Nggak perlu berlebihan. Fakir tuh. Fakta kalau agama ini menyuruh kita hidup mampu dan kaya, tapi jangan berkelebihan. Di antaranya adalah kita diperintahkan zakat dan haji. Perlu materi, perlu uang. Fakta juga agama ini menyuruh supaya ringan hisab. Di antaranya tidak menumpuk-numpuk harta, ke sana larinya. Diputar, diperdagangkan. Karena setiap harta yang kita dapat akan dihisab. Insya Allah pasti. Bahkan dalam hadis Nabi bersabda begini, Allahihimi ahini miskinan watufuni miskinah. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin dan matikanlah aku sebagai orang miskin.
Doa ini jarang dipraktekin orang-orang sekarang karena pikirannya miskin. Padahal doa itu paling keren. Ulang doanya ya. Ulang ya. Kalau antum tidak bisa mengontrol uang, kalau antum difakirkan, salah satu ayat tengah nih doa itu, Allahimi ahini miskinan watupuni miskina. Ini ada di iya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kita ini tidak usah berlebihan. Ada harta, ya, tidak membelanjakan yang melampaui batas, tau nggak? Gitu. Fakir itu. Jadi kita ngomong sesuai hukum fikih deh dulu. Kenapa begitu? Karena di sini fikih agak blank. Tinggi bener laut sama tasawufnya ya. Nah, nih, maksudnya gini. Bagi yang sudah kaya, kita bicara kewajiban menunaikan zakat dan haji. Sedangkan bagi yang miskin, kita memperbaiki hidup sendiri entah dengan cara ridho manusia dulu, ridho Allah terhadap qada dan qadar. Karena memang sudah turunan miskin atau dengan berusaha sesuai kemampuan. Aduh, berat juga nih. Jadi pokoknya gini, yang penting kita tidak disalahkan jadi miskin. Duduk. Yang antum takutkan, antum dimiskinkan itu karena azab. Ya. Kalau miskin tidak karena azab, antum pede pak miskinnya. Tidak susah. Artinya kalau kita nggak punya duit, ya, belimpungan, sakit kepala, nggak bisa tidur, berarti nggak punya duit, miskin itu azab. Sampai ya? Nggak enak ngajinya ya? Tapi bener ini. Ya. Jadi pokoknya yang penting kamu tidak disalahkan deh miskin. Miskin itu kan banyak sebab. Hukum sunatullah itu kan malas-malasan. Kata Imam Al-Ghazali, jika fatwa itu berdasarkan masing-masing satu ilmu saja, maka fatwa tersebut buruk sekali. Arti kata tidak sekedar buruk, harus ilmu ada sesuai dengan wahyu, ya. Pahami tarik, baru kita mengeluarkan fatwa. Satu saja mengeluarkan fatwa dengan ilmu, kata Al-Ghazali, sangat buruk. Tidak sekedar buruk, tapi buruk sekali. Itu artinya sangat buruk. Jadi penting nih menjelaskan, sebab jarang orang menerangkan tasawuf dengan fikih. Zaman sekarang jarang. Dalam sebuah hadis qudsi terdapat dalam kitab Al-Mustafrah fi kulli fannin mustajarafin. Dikatakan begini, Nabi Musa pernah ditanya oleh Allah. Nabi Musa kan merupakan salah satu Rasul Ulul Azmi kan? Apa itu? Yang dibawa berkomunikasi dengan Allah. Jadi Allah mengajak bicara Nabi Musa tuh. Sehingga diberi gelar apa coba? Kalimullah, bukan Aminullah. Nggak boleh punya nama Kalimullah. Yang boleh Aminullah. Ya, ada Aminullah. Nggak ada ya. Ya. Artinya yang diajak bicara sama Allah. Ya. Kalau pakai nama itu disifatkan gimana Pak? Nggak perlu Quran. Jadi Nabi Musa pernah ditanya oleh Allah gini. Enggak. Atadri limada rajaktul lih maqa. Faqala Musa alaihi salam, la ya Rabbi. Faqala subhana, liya lamal akilu anna talabil rizki laisa bil ikhtiyari. Tahukah kamu kenapa aku memberikan rezeki kepada orang bodoh? Lihaqo, bodoh. Kemudian Nabi Musa berkata, tidak tahu ya Tuhan. Kemudian Allah berfirman, biarlah orang yang berakal mengetahui bahwa turunnya rezeki bukan hal yang direkayasa.
Orang sekarang karena pinternya sering turun rezeki itu direkayasa, Pak. Kata Allah, tahu nggak kamu? Aku memberikan rezeki justru kebanyakan kepada orang yang bodoh. Ahmak. Maka. Ahmak itu orang bodoh. Tapi bukan orang tolol. Gitu, ya. Hati-hati, Pak. Itu orang bodoh. Ahmak bahasa Arabnya. Itu dia bukan orang yang pintar agama. Enggak alim. Enggak, memang. Kadang-kala ngaji belang betong. Ya. Apalagi hafid. Enggak pernah sholat duha, tapi sholat ada. Itu kata Al-Ghazali, ahmak. Dan bukan pula pakar ekonomi. Tapi ternyata ahmak, orang yang bodoh ini, jadi orang kaya. Bingung nggak, Pak? Nggak ulama, nggak pakar, nggak pinter. Ya. Tapi kebanyakan orang kaya. Bahkan kadang profesor ekonomi malah dijadikan pegawai. Banyak nggak sekarang? Ada profesor kerjanya, owner yang punya perusahaannya itu nggak lulus SD, ada nggak? Ada, Pak. Allah itu memberi rezeki jangan pakai rekayasa, nggak pakai rekayasa. Iman itu. Itu datang dariku, kata Allah. Bukan atas kepintaran mereka. Makanya sampai kapanpun akan selalu ada contoh orang bodoh tapi kaya. Sampai kiamat. Orang gak pinter kaya. Maka kalau ingin kaya, jadilah orang bodoh. Apakah itu dalil? Tunggu dulu. Oh iya ngajian dong. Enggak. Barangkali bisa jadi percontohan lah. Agar orang tahu kalau manusia dapat rezeki itu karena anugerah Allah. Poinnya tuh. Bukan karena ikhtiar antum. Sampai, Pak? Maka pas kita dapat rezeki, apa yang diucapkannya? Syarat pertama, nggak ada rezeki orang situ. Potong langsung. Terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, syukuri. Betul kan? Karena semua apapun dari rezeki dari Allah. No ikhtiar, no kemampuannya. Walaupun ada syarat no di situ. Seandainya itu berkat kemampuannya, harusnya orang yang paling kaya di atas dunia ini pakar dagang, profesor ekonomi kan? Tapi terkadang orang yang bukan profesor ekonomi juga bisa kaya. Semua ini atas kehendak Allah. Sebagaimana perkataan Nabi sekaligus raja paling kaya di dunia ini, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam yang diabadikan dalam Quran surat An-Naml 40. Dibaca, ikhwan. Baca dulu. Itu amalan, udah mulai masuk amalan. Indahu ilmu qala lagi indahu ilmu
عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum masamu berteduh. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ini semua termasuk karunia Rabbku untuk menguji apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Tarik permasalahannya, kunci dalam kehidupan sekarang. Berezeki, syukur. Diuji, syukur. Karena semua dariku. Gitu. Konsepnya gitu. Kita naikkan pemahaman ini kepada hikmah. Kita nukil aja deh. Kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Asy-Syukandari disebutkan perkara ini dengan begini ucapan beliau dalam kitab. Man as-sakhrab an yukhida Allah min sahwatihi wa an yukriza min wujud gaflatihi faqat astazul qudratil ilahiyat wa kanallah ala kulli syai'in muqtadiran. Barang siapa merasa tidak mungkin dapat diselamatkan oleh Allah dari pengaruh hawa nafsu syahwatnya atau dihindarkan dari kelalaiannya, maka berarti ia telah menganggap lemah kodrat ilahi, kekuasaan Allah. Padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Intinya hikmah ini, antum walaupun berbuat salah, berbuat maksiat, walaupun miskin, jangan putus asa. Jangan putus asa. Caranya, metode ini musalsal sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Misal, antum melihat wanita cantik kan membuat muncul syahwat. Normal kan? Melihat janda cantik menjadi syahwat. Kata Sayyidina Umar, faqad dasyahwatika takunu muhimu adamati kadizina. Biarkan saja syahwatmu, yang penting kamu tidak zina. Jadi kalau antum timbul syahwat, nggak dosa. Ayo. Tapi usahakan jangan sampai timbul zina. Ya, antum palingkan, kurangi. Tapi dengan melihat tidak dosa. Duduk gak? Wanita cantik, jangan dilihat langsung ke perkara syahwat sampai yang dilarang oleh syariat. Misalnya telanjang bulat, ya nggak boleh. Itu lain ceritanya, ada fikihnya itu. Ya. Kata Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Umar, biarkan saja syahwatmu, yang penting kamu tidak zina, itu udah bagus. Justru kalau kamu punya syahwat dan berhasil tidak berbuat zina, maka nilainya apa itu, Pak? Ibadah. Walaupun mata kita melihat tapi tidak berbuat zina, nilainya tetap ibadah. Duduk, Kak.
Kenapa? Meninggalkan kemungkaran karena Allah tidak menulis pahala meninggalkan zina. Nah, itu hadis. Allah itu tidak menulis pahala meninggalkan zina, tapi meninggalkan kemungkaran, terpraktekkan, tahu nggak? Jika antum tidak zina dengan kerbau dan sapi, gitu ya, nah, beda intinya itu. Maaf, karena antum tidak punya syahwat padanya. Kita kan walaupun telanjang bulat kabel kan nggak ada syahwat ke sana. Nah, makanya jangan disamain seperti kerbau manusia itu. Paham nggak tuh? Tapi akan tercatat pahala karena kamu punya syahwat pada wanita, tapi kamu tidak berbuat zina. Saat ada yang menanya, apakah Anda pernah terlintas ingin berzina dengan para perempuan itu? Ada yang nanya nih, Sayyidina Umar menjawab. Bisa dijawab nggak? Ini sahabat. Naam, laqad katir hada fi dinni. Ya, saya terlintas. Apakah antum pernah terlintas ingin zina? Ya. Itu kata Sayyidina Umar. Pernah terlintas saya. Apakah kamu ingin menghilangkan syahwatmu? Apa jawabannya Sayyidina Umar? Apakah kamu ingin menghilangkan syahwatmu? Apa kata Sayyidina Umar? La. Apa? La. Maka di Islam gak ada ajaran kebiri, rabit, gak ada. Maka yang jomblo harus nikah. Lah, gak boleh menghilangkan syahwat. Kecuali gak dikasih atribut. Kama kajiko. Sahabat nyebutnya lah. Aduh, oh. Tidak. Aku ingin masih punya syahwat. Kata Umar, saya pengen punya syahwat tapi tidak berbuat maksiat. Itu yang keren. Caranya nikah. Kan gitu. Bukankah antum berdoa supaya syahwat itu hilang? Tidak. Karena nanti saya tidak tertulis. Nggak dapat pahala, bro. Nah, ini. Biarkan syahwatku masih ada, tapi aku tidak melakukan zina. Jadi syahwat itu bisa dikelola. Bisa. Maka wajib 30 hari di bulan Ramadan menahani. Inti orang tasawuf secara rohani adalah syahwat. Efek yang ceteknya itu yang sering kita utamakan. Banyak makan syahwat naik. Betul kan? Itu aja yang dipikirkan. Tidak. Yang utamanya puasa terbaik itu tadi. Tidak menghilangkan syahwat tapi bisa mengelola. Berat ya. Dan sebagai pengingat, Andung sampaikan bahwa kamu adalah manusia. Ingat itu. Uang juga demikian. Kalau ke duit ya, ke duit dulu deh. Kamu kalau melihat uang, matamu menjadi hijau kan? Kenapa? Iktibarnya kan hijau. Tapi sekarang perhatikan uang besar itu warnanya nggak hijau, merah. Aneh tuh, seperti dikasih contoh. Nggak hijau. Lebih gawat. Jadi ngambil uang itu pasti larinya ke merah. Dulu ngelihat uang hijau itu untuk kebaikan. Hijau kan itu ya ibaratnya nabati ya. Bukan syahwati kan. Maka jadi merah. Dulu uang itu warnanya hijau. Jadi kalau melihat uang matanya hijau, kata Ustadz sekarang tidak kan. Sekarang warnanya merah karena uang 100.000 itu merah.
Jadi boleh syahwat sebagai pengingat kalau antum itu manusia, tapi tetap harus kamu kekang agar selamat. Di Al-Hikam gini sebutannya, man yajunu annahu liyumkinu an yaslama minasyahwati fahuwa kaman yajunu anallaha hadaipun. Orang yang beranggapan tidak mungkin selamat dari syahwat berarti sama saja menganggap Allah itu lemah. Betul kan? Jadi caranya bagaimana dong? Nah, sebenarnya gampang. Dong nukil menurut Imam Al-Ghazali Hujatul Islam. Ini di kitab Ihya ada ini. Berpikir seperti dalam kitab Ihya aja deh. Itu lebih rasional kayaknya. Hidupmu, kamu akan tidak mungkin selamat karena dalam pikiranmu punya bayangan waktu hidup yang berdurasi panjang. Misalnya, sekarang saya berusia 44 tahun. Saya menganggap umur sampai 60 tahun. Batasnya gitulah, 60 tahun saya udah mati umpamanya. Sehingga dalam bayangan saya tak mungkin aku lepas dari syahwat. Bayangannya begitu. Dalam durasi waktu sekian panjang, karena hidupku masih sisa 10 tahun lebih, tapi jika antum yakin selamat dari syahwat seperti yang sok suci, nggak boleh. Nggak boleh, itu namanya sok suci. Itu boleh jika demi Allah. Jika demi Allah. Karena bisa saja detik itu juga kamu mati. Hinoan tuh. Jadi orang yang menganggap tidak mungkin selamat dari syahwatnya itu karena membayangkan hidupnya masih panjang. Nggak ada yang tahu besok. Misal, Fulan setelah ngaji mati. Umpama, aduh nggak enak ngaji nih. Berarti kan selamat dari maksiat. Ya, kan selamat dari maksiat. Selamat dari syahwat. Berbahagia. Semua sudah diatur oleh yang kuasa. Jangan khawatir, ini tarbiyah. Karena itu Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan begini nih, ya. Hatta law aradta tahyar umuri alaika antudrika arqamil qiyasyati fi alwahi mahfuzi alika antadrika man'an. Meski kamu ingin mengubah keadaan, namun harus sadar, betapapun ingin kamu merubah, tetap kalah dengan catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Harus kamu sadar itu. Kamu itu siapa? Sekuat ikhtiar, takdir pasti menang. Duduk. Jadi banyak orang yang diampuni oleh Allah sebab husnuzon. Oh enggak. Banyak orang itu paling super banyak itu orang diampuni Allah karena berprasangka baik. Itu sebabnya kitab Hiyatul Aulia banyak sekali disebutkan tidak ada ibadah yang dibenci oleh setan seperti ibadah merasa bahagia sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah itu dibenci. Sangat dibenci oleh setan. Jauh dia. Kan gampang-gampang aja. Nabi Sulaiman alaihissalam sulit digoda setan. Sulit. Maka istri dan kekuasaannya banyak kan. Sebab ketika paham bahasa, pembicaraan burung, apa aja paham itu Nabi Sulaiman. Beliau langsung ngomongnya gimana? Diabadikan di Quran. An-Naml ayat 15. Iqra ya. Wow. Palakot atayna. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد
Dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Doa syukur apa sih Pak? Kalau antum dikasih kelebihan ilmu tinggi, kaya, rezeki bagus, apa doanya? Praktekin, bukan alhamdulillah tok. Ilmiahkan. Alhamdulillahilladzi fadolana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Praktekin itu. Kapan setelah berhasil? Jangan sekarang. Karena itu jemput keberhasilan. Putar terus itu. Setelah sholat, putar itu. Berarti antum betul-betul ikhlas. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Banyak hamba-hamba yang susah di bawahnya, betul. Aduh. Ini ayat mutasyabihat, bukan ayat mutasyabihat, ini matsurat doanya. Udah jelas. Matsurat gimana doanya? Selesai ini baru salawat. Kalau hadis salawat baru doa. Gitu aja deh. Praktekin aja. Ya. Jadi Nabi Sulaiman mengucapkan syukur dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Gitu tuh Nabi mengucap syukur tuh. Apa coba ucapannya? Alhamdulillahilladzi fadolana ala kasirim min ibadihil mu'minin. Betul kan? Tolong praktekin tuh. Insya Allah Pak. Jadi Nabi Sulaiman itu mengucapkan syukur begitu tuh. Daud begitu tuh. Nabi Muhammad SAW begitu tuh mengucapkan syukur. Itu yang bersyukur diilmiahkan. Bahasanya gitu. Ya, diilmui. Ya. Sampai-sampai ya yang bahkan tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Dalam kitab Hiyatul Aulia diceritakan juga bahwa besok ada orang yang masuk surga paling akhir. Berarti dia diridhai Allah. Walaupun paling akhir. Ada di Quran itu. Padahal dia orang terakhir yang masuk surga. Entah setelah berapa tahun di neraka ya, dicelup dulu. Mungkin lebih dari 100.000 tahun. Edkhulil jannat faqad ghafarat laka khotoyaka. Masuklah ke surga, dosamu sudah aku ampuni. Karena udah dibayar dengan masalah. Tapi kalau nggak mensyukuri, antum dikasih masalah lagi. Syukurnya apa Pak? Alhamdulillahilladzi fadola ala qasirin min ibadihil mu'minin. Udah, masuk kamu ke surga, dosamu sudah aku ampuni. Orang itu menjawab, Anna asyawru bil kaizali laisa ladaya ayu amalin solihatin. Saya malu ya Allah. Saya tak punya amal. Itu jawabannya. Ini yang dikerenkan sama Allah. Orang yang ngomong kayak gitu yang dikerenin. Fakot alu, kata Allah. Udah, kamu masuk aja. Kata Allah. Anta Allah lataskaru minni alaisa kadalika. Ini engkau Tuhan. Kata orang itu, ini Tuhan nih, katanya. Tidak mengejek saya kan? Saya nggak ada amal. Nah, Tuhan diajak bercanda juga nih. Tastazi ubi wa anta rabbul alamin. Aku nggak mengejekmu. Aku Tuhan semesta alam. Masa engkau Tuhan semesta alam mengajak saya bercanda?
Dia tidak percaya orang itu. Udah 1000 tahun di neraka tuh. Sudah selesai masalahnya itu, tapi tidak dikunci menyelesaikan masalah. Sebab dianugerahi surga yang mewah padahal sudah di neraka ribuan tahun karena banyaknya dosa yang ia lakukan di dunia. Setelah mendapat surga yang mewah, dia pun menerima. Laka hadi wamtaluha, kamu ke surga beri ini dan semisalnya begini. Untuk kedua kalinya dia masih belum percaya menerimanya. Begini, nggak mungkin katanya. Yang benar saja, Tuhan tidak mengejek saya. Tuhan pun menjawab, aku tidak mengejekmu, walakina yima asaqadirun. Tetapi aku maha kuasa mewujudkan segala sesuatu yang aku kehendaki. Setelah ia bisa menerima, akhirnya dengan kata-kata tadi, kehendak Allah masuk. Menyelesaikan semua masalah. Ya Allah, laqad aitaini malam tuati minal alamin. Ya Allah, sungguh engkau memberi saya nikmat. Tidak ada yang dapat nikmat seperti saya dari seluruh penghuni alam. Itu kata orang. Berdoa itu. Padahal dia masuk surga paling akhir. Ya. Merasa orang yang paling mulia seluruh dunia. Tidak ada orang yang seberuntung diri saya. Allah suka dengan orang yang keliru model begitu. Mereka keliru, tapi suka caranya yang model begitu. Jadi begitu percaya diri bahwa dia orang yang paling beruntung, padahal surganya jauh kalah dibandingkan sahabat Bilal. Apalagi Abu Bakar, Sayyidina Ali. Tapi perasaan dia, surganya adalah yang terbaik. Itulah yang benar. Pola rasa, pola spiritual begitu yang benar. Maka kondisi seperti ini hakikatnya adalah yang terbaik. Jangan putus asa, tetap positif walaupun kita sudah diuji, ya. Ikuti amalan contoh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ya, yang diuji begitu berat dan itu diamalkan oleh umat akhirul zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sesuai dengan kehendaknya Allah, semua yang begitu akan tercatat penyelesaiannya di Lauhul Mahfuz, dan ini benar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapat hikmah dari kaji ini dan masalah kita sudah bisa kita amalkan dan kita ilmui secara sisi benar. Banyak maaf. Pailuan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.